Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya PJ Network. Kali ini saya ingin membahas tentang network sederhana, yaitu biasanya untuk IT network pemula. Nah, di sini nanti saya akan membahas tentang bagaimana cara konfigurasi VLAN, bagaimana cara konfigurasi API, access point, kemudian PC user, laptop, dan lain-lain ya. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena banyak teman-teman pemula yang request ke saya itu untuk membuat sebuah topologi sederhana tentang network. Kita langsung di sini nanti saya menggunakan paket tracer version 7,31 yang pastinya menggunakan Cisco. Di lab ini nanti saya akan membuat sebuah topologi sederhana, yaitu menggunakan satu buah router, yaitu nanti berfungsi sebagai core switch atau DHCP server ya. Kemudian dua buah switch, yaitu switch pertama untuk lantai 1, kemudian switch kedua untuk lantai 2. Kemudian dua buah AP, nanti AP pertama di lantai 1 dan AP kedua di lantai 2. Yang kedua, dua buah PC user yang itu menggunakan LAN. Kemudian setiap lantai nanti ada dua buah laptop yang terhubung ke access point yang sudah kita install. Nah, kemudian konfigurasi yang kita gunakan di sini adalah pertama, yaitu kalau teman-teman lihat di topologi di sini yang di layar saya, itu nanti kita ada menggunakan VLAN. Kemudian nanti di dalam DHCP itu atau di dalam interface-nya VLAN kita ada .1 key. .1 key itu nanti saya jelaskan. Kemudian ada IP pool DHCP di router. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu VLAN, VLAN itu adalah biasanya kita menggunakan untuk membagikan beberapa segmen IP di dalam satu jaringan. Nah, nanti kalau ada misalkan nanti ada IP, kalau di saya ini adalah menggunakan IP segmen VLAN 10, 10, 10, 10, 0, kemudian ada VLAN 20, 20, 20, 0. Nah, ini karena segmen yang berbeda, nanti kita pisahkan dengan VLAN. VLAN 10 ada dengan IP 10, 10, kemudian VLAN 20, nanti kita gunakan 20, 20, 20. Di sini saya pisah. VLAN 10 itu untuk menggunakan LAN, kemudian VLAN 20 itu nanti kita arahkan ke Wi-Fi. Oke, kemudian apa itu .1 key? .1 key adalah seperti perintah untuk membuka sebuah gerbang. Nah, itu untuk memasukkan IP address yang akan disambungkan dengan VLAN. Contohnya VLAN 10 atau VLAN 20. Nah, jadi kalau kita nggak buat .1 key, nanti segerbang IP ini nggak bisa dibuka ke arahnya si user. Jadi kalau di Cisco itu kita biasanya bisa pakai .1 key. Oke. Kemudian di sini kan saya tadi jelaskan IP pool DHCP. IP pool DHCP itu untuk apa? Untuk menentukan ring IP. Jadi kita nanti menentukan ring IP. Di sini kita pakai ringnya 10.10.10.0/24. Kemudian nanti ada 20.20.0/24. Nah, ini nanti kita config di dalam IP pool. Oke. Kemudian kalau sudah, kita bisa lanjut. Teman-teman bisa lihat topologi saya di sini. Oke, berdasarkan topologi ini yang sudah saya jelaskan, sini nanti kita akan config semuanya. Nah, di sini juga laptop belum kehubung ke Wi-Fi ya. Nanti kalau sudah kita setting, misalnya ini nanti akan bisa kehubung otomatis. Oke, kemudian yang PC juga belum, ini masih merah karena belum kita config. Ini adalah server DHCP. Kemudian nanti kita pastikan apakah ini udah bisa ping ke sini atau belum.
Kemudian yang laptop juga, yang ini juga. Kita lihat dulu yang untuk PC apakah sudah dapat IP untuk memastikan kalau ini belum saya config. Kita ke terminal. Sorry. Kita ke command prompt, kita lihat IP-nya. Ipconfig. Oke. Teman-teman bisa lihat IP-nya adalah masih default port ya. Ini belum ada IP ini sama sekali. Karena IP yang kita pasang adalah nanti IP 1010 ya. Itu untuk LAN. Kemudian untuk WiFi di sini kita juga belum ada WiFi desktop, control, config. Nah, belum ada juga ya. Ini belum ada WiFi-nya. Belum ada IP karena nanti kita lihat di router. Oke, di router kita langsung ke GUI ya. Ke GUI kita bisa lihat kita nanti pakai IP static. Ini masih IP DHCP. Nanti kita pakai IP static dengan IP 20. Oke. Di sini saya harap teman-teman udah paham semua ya sesuai saya jelasin tadi. Apa itu fungsi VLAN dan apa itu nanti ada IP pool DHCP di dalam sini. Oke, kita lanjut. Pertama yang kita setting adalah core. Core ini untuk setting IP-IP yang akan disebarkan ke arah si user. Oke. Oke. Di Cisco pertama kita harus enable dulu, kemudian config. Kalau teman-teman sudah config, kemudian lanjut. Sekarang kita setting IP pool DHCP dulu. Oke, kita masuk ke IP DHCP pool. Nah, ini kita VLAN tadi, VLAN IP pool, IP DHCP, pool VLAN 10 dulu. Oke, kita sudah masuk. Kemudian ke network. IP pool tadi untuk network adalah 10.10.10.0. Kemudian kita pakai slash 24, 255, 255, 255.0. Ini slash 24 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu nanti bisa googling juga slash 24 itu berapa sih IP-nya, yaitu 255, 255, 255.0. Oke, enter. Kalau sudah, kita ke default route. Nah, untuk default route ini fungsinya buat apa? Ya, yaitu untuk default route ini fungsinya ketika IP address destination tujuan dari sebuah paket tidak ditemukan dalam table, nah maka router akan menggunakan default route untuk memforward paket-paket tersebut. Oke. Kemudian kita lanjut. Default route 10 10 10.1. Ini gateway-nya. IP gateway, default route-nya, enter. Kemudian DNS server 8888, enter. Ini DNS yang kita pakai nanti ketika di user udah dapat IP, nanti kita bisa cek nih DNS-nya apakah sudah dapat juga atau enggak. Oke. Oke, kemudian kalau udah kita end saja, kemudian kita masuk lagi config. Oke. Kalau sudah kita setting lagi IP pool IP DHCP pool VLAN-nya 20. Oke. Kemudian networks 20.20.20.
255, 255, 255.0/24 juga sama. Oke, kemudian di for loop 20.20.20.1. Oke, enter. Kemudian kita jangan lupa setting juga DNS-nya. Kita pakai 88 aja. Oke. Show run. Kita lihat API yang tadi kita setting adalah sudah masuk 10 dengan VLAN 10, 20 dengan ini penamaannya VLAN 20, VLAN 10. Oke ya. Oke, kalau sudah, kita jangan lupa setting sekarang di interface yang ke arah G00. G00. Teman-teman bisa lihat nih di topologi saya. Ini namanya ada interface G00 yang kontaknya ke port G00. Oke. Ini nanti kita masuk ke sini tapi menggunakan .1key. Oke, kemudian kita masuk ke interface gigabit sesuai port G00 gigabit. Oke, kemudian 0/0 enter. Oke, kalau sudah kita langsung ke encapsulation .1key 10. Oke, kalau sudah IP address-nya kita pakai 10.10.10.1, kemudian subnetnya 255.255.0. Nah, kita sesuai yang saya jelaskan tadi ya. .1key ini nanti untuk membuka gerbang ke interface lewat interface gigabit 10 karena sesuai topologi kita pakai port G00. Nah, nanti dia bakalan buka ke arah si switch dan disebarkan. Nah, di sini saya kemudian membuka IP address 10.10.1, ini gateway-nya, kemudian pakai /24 enter. Oke, kalau sudah kita end, tadi yang kita buat adalah VLAN 10 ya. Config lagi, kemudian interface gigabit 00 masih port yang sama, kemudian dotnya 20. Oke, kemudian encapsulation .1key-nya 20. Kemudian kalau sudah, ini IP address-nya adalah berapa tadi? 20.20.20.1, kemudian subnetnya 255.255.255.0. Enter. Oke. Kemudian kita end. Oke. Oke, kemudian kita lihat apakah sudah run. Kelihatan semua ya, kita run aja. Ini IP-nya udah. Kemudian interface .1key-nya sudah, yang ke arah G00, 20 juga, VLAN 10 udah, VLAN 20 juga udah. Oke. Gateway sudah juga udah. Sip. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke switch. Oke, ini belum up ya. Karena kenapa? Karena kita butuh switch-nya kita config. Jadi kita butuh config switch-nya terlebih dahulu ya. Kita lihat config-nya switch-nya dulu. Kita buka switch-nya. Oke. Enable config do show run.
Di sini teman-teman bisa lihat di switch ke arah router atau ke arah core switch itu menggunakan port 1, ini belum kita config. Kemudian port 2 itu mengarah ke PC. Kemudian yang port 3 ini teman-teman bisa lihat port 3. Ini port 3. Nah, ini mengarah ke router WiFi. Oke, kalau sudah kita config yang ini dulu. Config, kita masuk ke interface Ethernet ke port 01 yang ke arah si router core switch. Ethernet 01, enter. Nah, di sini kita config pertama adalah interface switch portnya. Di sini menggunakan, nanti kita menggunakan terang. Teman-teman harus tahu apa beda terang dengan akses. Nah, kalau terang adalah ketika kita banyak VLAN dan kita butuh VLAN itu untuk dilewatin semua, atau secara umum banyak IP dan IP itu harus dilewatin semua dengan menggunakan VLAN, maka kita cukup menggunakan terang. Kalau akses hanya bisa menjalankan satu VLAN doang, tapi dia tidak bisa menjalankan banyak VLAN. Itulah perbedaan secara umum terang dengan akses. Kenapa di sini saya ke switch port F01 ini saya menggunakan terang? Karena nanti biar VLAN di core switch itu bisa dilewatin ke semua PC dengan menggunakan VLAN 20, VLAN 10. Oke, kemudian kalau sudah masuk, saya langsung aja saya setting switch port. Oke, kemudian mode terang. Enter. No shut. Kita pastikan ini tidak ada shutdown. Oke, kalau sudah kita lihat dulu ini. Kemungkinan port di router G00 lupa saya no shut. Kita masuk dulu ke routernya, kemudian masuk ke interface G00, kemudian no shut. Kita tunggu. Nanti jangan lupa teman-teman untuk menambahkan no shutdown. Karena biasanya itu default. Kalau di paket tracer bisa dicek ya. Nanti apakah default shutdown-nya atau enggak. Oke, kemudian kalau sudah kita lanjut ke switch tadi. Di switch tadi saya udah config ya. Udah config port mode terang. Ini VLAN-nya udah dilewatin semua dari port F001. Oke, kalau sudah kita langsung ke switch lagi. Kemudian jangan lupa F02. Nah, F02 ini kita config mode akses dengan kita lewatin VLAN 10. VLAN 10 itu dengan IP nanti dia akan menerima IP 10.10.10.0/24. Oke. Ringnya IP segmen 10. Oke. Sekarang kita saya end dulu. Interface F02. Kemudian kita config-nya switch port access VLAN 10. Kita PC, kita lewatin VLAN 10. Ini udah kita create. Karena dia ngelihat VLAN-nya belum di create di switch. Nah, dia creating VLAN dulu nih. Otomatis nanti VLAN-nya udah di create sama dia. Kita bisa lihat. Nih yang saya buat. VLAN 10 udah kita create. Ke interface 02. Kemudian ke interface 03.
Kita masuk ke interface 03, enter, switch port, akses, VLAN 20. Oke, VLAN 20 kita lewatin, do show. Oke, teman-teman bisa lihat, VLAN 20 juga udah kita lewatin. Kemudian kita lempar ke port 04. Teman-teman bisa lihat port 04 ini ke switch. Sesuai yang saya bahas sebelumnya, port 04 ini kita nanti pakai terang. Kenapa pakai terang? Yaitu sesuai yang saya bahas sebelumnya ya. Karena kita mau lewatin semua VLAN nanti di sini. Oke. Sorry. Oke. Kita langsung masuk ke port. Config. Sini tadi udah ada 04. Kemudian switch port. Oke, mode terang. Oke, status up. Teman-teman bisa lihat ini status sudah up. Kalau sudah, sekarang kita config switch yang bawah dulu. Switch yang bawah kita buka. Ini switch yang namanya adalah switch lantai 2. Kalau yang atas tadi switch lantai 1 ya. Kemudian enable config. Kita ganti aja switch lantai 2. Sorry. Lantai 2 aja gitu. Hostname lantai 2. Nggak boleh dipisah tapi sama. Nah, gini. Oke, yang lantai 1 tadi saya lupa. Kita masuk. Teman-teman bisa merubah hostname. Saya config terus ketik hostname. Terus ketiknya adalah yang tadi lantai 1. Oke, ini lantai 1 ini lantai 2. Oke, kita langsung masuk lagi ke lantai 2. Kalau udah masuk ke config, kemudian kita masuk ke port F01 dulu sesuai topologi. Interface F01. Kemudian switch port mode terang. Enter. Kalau sudah, kita masuk ke port F02. F02 itu yang ke PC pakai VLAN 10. Switch port akses VLAN 10. Greeting. Kemudian kita masuk ke F03 yang ke arah router WiFi. 03 kita pakai VLAN 20. Switch port switch port akses VLAN 20. Oke, show run. Do show run. Sini kenapa saya pakai do? Karena kalau di dalam config di Cisco itu harus menggunakan do ya. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan do, itu bisa keluar and nanti bisa show run langsung komennya. Kalau di dalam config dia harus pakai do ini. Oke, enter. Kita yang tadi saya config udah port 3 VLAN 20, port 2 VLAN 10, port 1 mode terang karena sesama switch BD biar dilewatin semua VLAN. Oke. Kalau sudah, kita bisa langsung cek
apakah ini sudah mendapatkan IP atau ini udah mendapatkan IP, dan lantai 2 juga kita akan cek. Nah, harusnya laptop belum. Kenapa? Karena belum terhubung ke WiFi. Nanti kita setting dulu nih WiFi-nya. Kita akan cek si PC dulu. Harusnya PC sudah mendapatkan IP. Oke, kemudian kita ke command prompt. Kita tadi ifconfig. Nah, teman-teman bisa lihat ini saya lihat belum ada IP ini. Coba bentar loh. Kalau teman-teman lihat DNS bisa langsung ke sini ya. All biar kelihatan semua. Oke, DNS-nya udah dapat, IP-nya udah dapat. Si PC sudah dapat IP 10.10.2. PC lantai 1. DNS-nya sudah dapat, gateway-nya sudah dapat. Kemudian kita lihat PC lantai 2. PC lantai 2. Sorry. Kita if config all. Oke, kita lihat dapat IP 10.10.3 sesuai dengan VLAN. VLAN kita pakai VLAN 10, yaitu IP-nya segmen yang 10. DNS-nya sudah dapat. Coba kita ping dari PC lantai 2 ini ping 10.10.10.3. Sorry, titik 2 ke IP PC lantai 1. Oke, sudah bisa ya harusnya ya. Oke, udah bisa. Kemudian coba kita cek apakah dia udah bisa ke gateway, ke core. Oke, sudah bisa juga. Harusnya PC 1 juga udah bisa ya ke core. Coba kita lihat. Sekarang PC 1 apakah udah bisa ke core? Ping 10.10.10.1. Nah, udah bisa. Teman-teman mau nyoba ke 20 juga bisa. Kita coba ke 20. 20.20.20.1. 20 karena kan tadi saya udah bilang kalau segmen semua VLAN-nya dilewatin. Tidak ada pembatasan di sini ya. Oke. Bisa. PC yang lantai 2 juga harusnya bisa. Oke ya teman-teman. Sekarang kita setting WiFi. Di WiFi ini topologi tadi saya ambil di sini ya. Di teman-teman di ini bisa lihat di paket tracernya tadi saya pakai yang WRT ini 30N. Teman-teman bisa pakai ini juga apa-apa. Oke, saya pertama yang lantai 1 dulu. Kita open. Kita setting IP sama setting si ininya ya. Setting si WiFi-nya. SID-nya pertama kita sini kita pakai static aja. Yang kita lempar adalah IP. Kalau di topologi saya pakai IP-nya untuk WiFi di lantai 1 20 tab 20.4. Sebenarnya masih 255. Kemudian 255 0. Default gateway-nya 20.20.20.1. DNS-nya kita pakai 8888. Jadi nanti ngikutnya yang di sini. Nah, yang untuk yang apa namanya untuk ke user ini kan untuk WAN ya. WAN itu yang ke arah si router, ke arah si switch. Sedangkan yang ini untuk si user yang di bawah WiFi. Ketika user itu connect ke WiFi, dia menggunakan IP kita menggunakan IP ini aja. Jadi kita buat IP baru untuk si user nih, si user yang di bawah. Nanti mereka bakalan dapat IP ini, tapi mereka masih bisa akses internet karena WAN kita lemparnya adalah ke rootnya 20.20.20. Nanti kita bisa coba ping kok, gampang. Oke, 25.25.25. Oke, kita pakai segmen /24 juga. Start IP address kita mulai teman-teman terserah nih, bisa start IP address dari angka berapa aja boleh.
Oke, yang penting jangan pakai angka 1. Karena kita pakai di sini. Oke. Kemudian kalau DNS-nya kita pakai, kita pakai aja 88. Oke, kemudian save. Kalau sudah, kita setting ESID-nya. Kita masuk ke wireless. Name ESID dulu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ESID. ESID-nya kita tes atau lantai 1. Oke, kemudian kalau sudah, ini bisa auto, frekuensinya yang didapat 2,4. Kemudian wireless security-nya kita langsung ke PA2 PSK. Biasa saya pakai ini. Kemudian saya buat password 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, kalau sudah saya setting. Kalau sini tadi sudah save. Oke, ini belum kita save. Boleh lantai 1. Sorry. Lantai 1. Saya setting. Oke, kalau sudah, ini juga udah passwordnya ini, wifi-nya ini. Oke. Sudah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa lihat IP-nya yang didapat di user itu adalah 192.168.0.1. Sorry, satu di user itu dapatnya IP-nya adalah segmen 192.168.0 dan sekian ya. Oke, kita setting di laptop dulu, kita lihat apakah laptop ini udah support wifi. Kita lihat dulu. Oke. Sepertinya belum wifi ya. Nah, teman-teman kalau dipakai tracer itu, kalau mengubah modenya si laptop ini ke wifi, sangat simpel, saya ulang. Pertama teman-teman klik ini, klik laptopnya, buka, kemudian pilih bagian bawah, pilih WPC 300N. Oke, kalau sudah matikan ini dulu. Kalau sudah matikan, kita pindahkan ini ke sini. Kita masukkan modul wifi-nya ke sini. Kalau sudah, teman-teman on-kan. Oke, ini statusnya sudah on, modenya mode wifi. Oke, ini connect sini nggak apa-apa, nanti kita arahkan. Kita satuin dulu. Sorry. Physical ke physical, kemudian kita rubah juga. Ini modul kita off-kan dulu. Kemudian kita geserkan ini ke sini, kita ambil modul wifi, kita taruh di sini. Kemudian on-kan lagi. Kemudian kita close. Kita lanjut ke yang pertama. Kita arahkan ke wifi di sini ya. Oke, kita masuk ke wifi, masuk ke desktop, kemudian masuk ke PC wireless. Nah, kalau sudah, teman-teman pilih connect, kemudian refresh, nanti akan muncul nama wifi teman-teman yang buat tadi. Oke, lantai 1 muncul dengan sinyalnya 100% ya, berarti lebih dekat. Kita connect, kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, passwordnya sesuai kita setting di router tadi, kemudian connect. Oke, sekarang sudah lari wifi-nya ke router ini. Kita close, kita setting yang kedua, kemudian kita ke desktop, kemudian kita ke wifi, kemudian klik connect, kemudian refresh. Selesai lantai 1 udah bisa ya. Oke, connect. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Statusnya udah connect. Oke, udah connect. Statusnya teman-teman bisa lihat di sini.
statusnya sudah adapter is active. Oke, ini bisa lihat modenya, WP APSK-nya. Oke, kalau sudah kita close. Kemudian ini sudah kita setting ya. Nah, saya coba setting yang lantai 2 dulu, nanti baru kita lihat, kita cek IP sama kita ping. Oke. Kita setting ke lantai 2 dulu. Oke, kalau sudah kita copy ke GUI, teman-teman masuk GUI, seperti yang tadi. IP yang kita setting nanti di sini adalah sesuai label saya di topologi nanti 20.20.20.5 karena di 24 20.20.24 ada di router WiFi lantai 1. Statik dulu, kemudian kita lanjut 20.20.20.5. Kemudian 255 255 255 0, kemudian 20.20.20.1. Oke, DNS-nya kita pakai 8888. Kemudian kalau sudah, IP segmennya kita pakai sama aja ya, nggak apa-apa. Oke, kita buat DNS juga di sini 88. Oke, kalau sudah, teman-teman lupa save setting. Kemudian ke WiFi, jangan lupa network SID-nya. Nah, tadi lantai 1 yang di atas kita buat sini lantai 2. Jangan sama ya, biar nggak bentrok. Kecuali teman-teman bisa menggunakan controller. Controller itu bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya ada menggunakan controller AP7522. Di situ saya ada setting beberapa controller yang bisa, beberapa AP yang terhubung di satu controller. Oke, kemudian ini kita setting, kita lanjut. Lantai 2. Kemudian kita save, jangan lupa save. Setting, kalau sudah, wireless security-nya, kita sini WPA2 PSK. Saya pakai password yang sama, 123456789. Oke. Kalau sudah, save setting. Oke. Ini sudah. Kita hubungkan dulu seperti yang lantai 1 tadi. Oke. Kita ke physical, kemudian jangan lupa kita matikan dulu. Kalau sudah matikan, kita pindahkan ini, kita ambil modul WiFi, lalu kita nyalakan. Oke, kemudian kita ke attribute, ke desktop, kemudian ke PC wireless, kita lihat. Kita refresh. Harusnya lantai 2 udah muncul. Oke, lantai 2 sudah muncul ya. Ini sudah muncul. Kita ambil, kemudian kita connect. Kita pasang password 123456789. Oke. Kemudian connect. Oke, adapter is active. Berarti udah bisa. T2 udah connect. Oke, kemudian kalau sudah lantai 2, kemudian kalau sudah yang laptop yang 1, kita setting laptop yang kedua. Masih sama. Kita matikan dulu, kita pindah modulan dulu ke sini. Kemudian kita ambil mode WiFi. Kita aktifkan kembali. Kemudian kita ke desktop, kemudian ke PC, ke WiFi, kita refresh untuk mudah-mudahan sinyalnya si lantai 2. Oke, lantai 2 udah connect, kita connect passwordnya 123456789. Oke, kita connect.
Oke, router is active. Dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kalau sudah, kita close. Oke, sekarang kita cek. Kita ke command prompt. Kemudian kita lihat IP yang didapat. If config all wireless connection. Nih, teman-teman bisa lihat ya, wireless connection. Ini Bluetooth. Ini, lihat. Teman-teman bisa lihat wireless connection menggunakan 192.168. Nah, jadi IP yang dapat itu adalah IP 192, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya ya. Oke. Kemudian kita coba kita lihat yang ini tadi udah. Coba kita lihat PC ini. If config all. Nah, masih sama 192.168.0.101. Yang tadi itu kalau yang ini IP-nya titik 0.100. Dan ini juga beda. IP-nya masih segmen sama tapi dia menggunakan router yang berbeda. Oke. Kemudian kita cek apakah lantai 1 sudah bisa. Kita coba ping ke kita coba ping ke ping 110.10.10.1 ke 1. Oke, kita coba ping ke IP 10.4. IP routernya harusnya udah bisa karena kan lewatin IP 4 dulu. Sorry, 20 maksud saya ke IP 20.4. Oke, ke 20.20.1 harusnya udah bisa. Udah bisa juga ya. Jadi semuanya ini udah bisa. Nah, kalau teman-teman ada satu lagi nih yang saya ingin jelaskan, kalau teman-teman mau ping tidak perlu membuka komen, itu bisa langsung menggunakan tools add simple PDU ini. Kemudian teman-teman mau ping dari mana? Contohnya adalah misalkan saya dari laptop ini mau ping ke laptop ini. Teman-teman bisa lihat nih di bawah successful. Itu artinya pingnya udah bisa. Kemudian misalkan dari switch mau ping record mau ping ke IP PC ini successful. Ini udah bisa. Jadi teman-teman nggak butuh buka CMD lagi. Cukup bisa ping dari tools. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.